dan sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam waktu 5-10 menit ke depan, izinkan saya menyampaikan informasi mengenai inovasi sistem kami. Perkenalkan, kami dari tim Byteforce yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Dimas Utama Amrullah, yang kedua Amirul Atardisa, dan yang ketiga Ahmad Fajar Kusumajadi. Tim kami memiliki makna, yaitu tiap perubahan kecil yang dilakukan secara terus-menerus akan memberikan dampak yang besar. Inovasi sistem kami berjudul Inovasi Fitur Early Warning System dan Decision Support System untuk persebaran kasus penyakit menular tuberkulosis. Pertama, Mobile JKN merupakan aplikasi yang memberikan beragam layanan dan informasi terkait program jaminan kesehatan nasional. Namun, dari hasil analisis kami melihat ada 3 problem. Yang pertama, tidak adanya sistem monitoring yang efektif untuk memantau penyebaran penderita tuberkulosis. Yang kedua, tidak adanya sistem yang membantu memberikan intervensi kebijakan persebaran tuberkulosis. Dan yang ketiga, tidak adanya visualisasi data yang efektif untuk membantu dalam memahami faktor penyebaran penderita tuberkulosis. Dari ketiga problem tersebut, kami menawarkan sebuah inovasi dalam bentuk fitur, yaitu fitur yang pertama merupakan Early Warning System. Fitur ini merupakan pemetaan persebaran kasus penyakit menular tuberkulosis. Dan untuk fitur kedua, yaitu fitur Decision Support System, yaitu fitur untuk memberikan intervensi kebijakan kasus penyakit menular tuberkulosis. Dari kedua fitur tersebut terdapat 2 teknologi, yaitu Big Data dan AI atau Artificial Intelligence. Untuk fitur yang pertama mengenai Early Warning System terdapat 3 poin, yaitu klasifikasi. Klasifikasi itu sendiri untuk mengidentifikasi serta memetakan wilayah yang rentan terhadap penyakit tuberkulosis. Poin yang kedua, tingkat kerentanan. Tingkat kerentanan pada Early Warning System ini dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu tidak rentan, cukup rentan, dan sangat rentan. Untuk poin ketiga, pewarnaan. Untuk pewarnaan pada pembagian wilayah ini dibagi menjadi 4 warna. Sesuai dengan klasifikasi, apabila suatu wilayah memiliki tingkat kerentanan yang semakin tinggi, maka akan semakin pekat pula warnanya. Untuk fitur yang kedua, yaitu Decision Support System. Fitur ini memberikan intervensi kebijakan baik itu preventif dan promotif dalam meminimalisir persebaran penyakit menular tuberkulosis. Dalam fitur ini kami menggunakan 2 metode, yaitu metode clustering dan metode klasifikasi. Metode clustering menggunakan hasil preprocessing dalam bentuk permodelan data dan dikelompokkan dari beberapa variabel untuk menentukan penilaian jumlah klaster yang dihasilkan. Dan untuk metode klasifikasi, menggunakan jumlah data berupa klaster diklasifikasikan berdasarkan 4 tingkat kerentanan: tidak rentan, cukup rentan, dan sangat rentan, dengan menggunakan konsep algoritma dari setiap objek klaster. Kesimpulan dari inovasi sistem kami itu adanya inovasi yang kami bangun, yaitu Early Warning System dan Decision Support System, diharapkan dapat membantu dalam mendeteksi dan mengantisipasi potensi penularan dari penyakit menular tuberkulosis dan membantu merumuskan kebijakan serta intervensi yang tepat guna mengatasi masalah tersebut. Tujuan jangka panjang dari inovasi sistem kami memungkinkan respon yang lebih cepat, efektif, dan terarah dengan berfokus pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Dengan demikian, informasi yang diberikan dari kedua fitur tersebut sangat membantu dalam peningkatan pelayanan dan meningkatkan keberhasilan intervensi kebijakan yang diterapkan dalam menghadapi potensi persebaran penyakit menular tuberkulosis. Sumber data dan data pendukung. Dalam menggunakan fitur ini, kami membutuhkan data persebaran penyakit menular tuberkulosis dari Dinas Kesehatan untuk menentukan nilai kerentanan dan intervensi. Kami juga membutuhkan data pasien yang sudah dikelompokkan per provinsi. Diharapkan data yang disediakan sudah dilakukan pengolahan untuk meminimalisir tidak konsistennya data guna menyajikan informasi yang akurat, dikarenakan data yang akan kita gunakan bersifat sensitif.
Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan ke alur penggunaan sistem. Sistem kami, pertama kita membuka aplikasi mobil JKN, lalu kita memilih fitur menu lainnya. Setelah kita berpindah ke halaman menu lainnya, kita memilih fitur peta persebaran penyakit menular. Setelah kita berpindah ke halaman peta persebaran penyakit menular, kita bisa melihat inovasi yang kami tawarkan, yaitu early warning system dalam bentuk peta. Peta ini digunakan memperlihatkan lokasi awal peta, yaitu by lokasi user. Dan tampilan ini terdapat komponen filter untuk mengaktifkan filter yang dapat mencari lokasi kabupaten atau kota lain di Indonesia. Selain itu, pada komponen filter terdapat indikator status yang menunjukkan status persebaran penyakit di daerah tersebut. Pada bagian bawah filter terdapat komponen preview berisi ringkasan data infografis daerah tersebut atau daerah yang difilter. Pada komponen preview terdapat tombol detail yang dapat melakukan action untuk berpindah ke halaman detail. Dan setelah kita berpindah ke halaman kedua, yaitu halaman detail, kita bisa melihat detail data daerah atau detail daerah yang difilter, yang berisi nama daerah, status persebaran, detail data berupa jumlah penduduk, jumlah kasus aktif, jumlah pasienkes, dan jumlah tenaga kesehatan. Dan kita juga bisa melihat chart tentang decision support system, fitur kedua yang kami tawarkan, yaitu intervensi yang dianjurkan kepada user untuk dilakukan jika ingin mengunjungi kota tersebut. Misalnya, kota C memiliki status persebaran sangat rentan, maka intervensi yang dianjurkan adalah memakai masker saat berkunjung ke kota C. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.